anak-anak sekalian, salam sehat untuk kita semua. Kiranya anak-anak sekalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik anak-anak sekalian, pada materi yang pertama untuk kelas 12, materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bab 1 itu mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi pada materi ini kita akan belajar kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, yang berikut kita lihat ya subpokok bahasan. Ya, anak sekalian, jadi pada materi yang pertama ini mengenai kasus-kasus pelanggaran ada empat subpokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Lalu yang kedua, substansi hak dan warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, penanganan hak dan kewajiban warga negara. Ya, jadi ini adalah subpokok bahasan yang akan dipelajari pada materi ini. Ya, berikut tujuan pembelajaran. Ya, jadi setelah anak-anak mempelajari materi ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, dapat menghargai perbedaan yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Yang kedua, tanggap dan proaktif terhadap berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, dapat menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah anak-anak sekalian mengikuti proses pembelajaran. Baik anak-anak sekalian, coba amati gambar berikut. Ya, jadi gambar ini merupakan salah satu ini atau pengingkaran hak ini sebagai makna hak dan kewajiban warga negara. Ya, jadi yang pertama kita lihat hak warga negara. Ya, jadi hak warga negara itu merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah, dalam hal ini negara. Ya, jadi di sini tentu sebagai warga negara itu mempunyai hak. Dalam hal ini misalnya mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, atau hak untuk memperoleh pendidikan, atau hak untuk memperoleh kenyamanan atau perlindungan dari negara. Ya, jadi itu misalnya contoh ya.
Ya, berikut ada juga pengertian makna hak dan kewajiban warga negara menurut beberapa ahli. Di sini yang pertama menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Ya, jadi hak itu pada dasarnya adalah sesuatu yang sudah diterima oleh orang tersebut, yaitu menurut Prof. Dr. Notonegoro. Lalu yang berikut, makna hak dan kewajiban warga negara itu juga tercantum dalam hak konstitusional ya, atau constitution right, adalah hak yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dalam pasal 28A sampai 28J itu di dalamnya termuat hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi itu sangat jelas di sana, silakan dibaca nanti. Ya, yang berikut menurut Prof. Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Ya, jadi di sini anak-anak sekalian dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban itu dia harus berjalan seimbang atau berjalan seiring. Tidak boleh kita lebih menuntut hak dan tidak boleh juga kita lebih menjalankan kewajiban kita. Dia harus berjalan seiring atau berjalan bersama. Ya, ada juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa hak berarti kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu. Ya, jadi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, lalu yang berikut kewajiban ya. Jadi kewajiban itu berarti keharusan ya, keharusan. Dalam hal ini keharusan kita menjalankan sesuatu yang kita harus perbuat atau sesuatu yang harus kita laksanakan. Dalam hal ini segala sesuatu yang menjadi tugas kita tentu sebagai manusia. Kita punya kewajiban, baik itu kita punya kewajiban sebagai seorang pelajar, kewajiban sebagai seorang guru, dan juga kewajiban sebagai tentu di masyarakat sebagai warga negara. Ya, jadi ada juga pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi warga negara itu adalah penduduk ya dari sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai anggota atau warga negara itu. Ya, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu yang harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Ya, jadi sebagai seorang warga negara yang baik harus menjalankan hak dan kewajibannya itu dalam sebuah negara itu atau dalam lingkungan masyarakat. Ya, yang berikut yang ke B atau yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ya, jadi Pancasila itu sebagai dasar negara, ideologi bangsa, falsafah, serta pandangan hidup bangsa. Dalam hal ini Pancasila mengandung nilai dasar ya, itu ada nilai instrumental, praksis, dan nilai dasar ini biasa disebut dengan nilai ideal. Jadi itu adalah Pancasila sebagai nilai dasar ya, atau sebagai nilai ideal. Itu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang berikut lagi,
Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu adalah adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi setiap kita pemeluk agama di Indonesia, kita percaya bahwa kita mengakui bahwa semua yang kita lakukan itu adalah campur tangan Tuhan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu adalah segalanya dalam hal kita melakukan sesuatu. Ya, jadi itu nilai yang pertama. Ya, lalu nilai ketuhanan juga memiliki arti ya. Kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak memaksa atau berlaku diskriminatif antar umat beragama. Ya, jadi dalam nilai yang pertama bahwa itu sudah diatur juga dalam pasal 29 ya. Setiap orang itu diberikan kebebasan untuk beribadah. Tetapi di sini tidak boleh memaksa atau berlaku diskriminatif antar umat beragama ya. Itu juga tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, dalam arti sini mengikuti agama atau kepercayaan kita. Kita tidak boleh diskriminatif terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan kita ya. Jadi itu adalah nilai yang terkandung dalam sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu adalah kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atau dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Ya, jadi nilai yang terkandung dalam sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi segala perilaku kita dalam kehidupan itu harus sesuai dengan nilai moral hidup bersama. Jadi itu. Lalu yang berikut, nilai yang terkandung dalam sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Ya, itu berarti bahwa adanya hak menikmati berbagai hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu. Adanya hak manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan, serta pada dasarnya tiap individu dilahirkan merdeka, serta mempunyai martabat dan hak yang sama dengan yang lain. Ya, jadi itu nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Yang berikut nilai yang terkandung dalam sila keempat. Ya, sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, ikut serta dalam pemerintahan, dan berkewajiban mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah atau secara demokrasi. Ya, jadi ini adalah pandangan ya menurut sila keempat atau nilai yang terkandung dalam sila keempat menyangkut substansi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Ya, yang terakhir dalam sila kelima, kita berhak dilindungi dan mendapatkan jaminan sosial. Dengan demikian, kita mendapatkan hak milik, mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Ya, jadi di sini kita sebagai warga negara itu kita punya hak untuk mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkan kesehatan. Ya, jadi itu adalah substansi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam pandangan atau dalam perspektif nilai Pancasila. Jadi itu. Yang berikut, ya, jadi Pancasila ini sebagai dasar negara dan menjiwai tiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ya, berikut kita lihat lagi nilai praksis ya. Tadi sudah dijelaskan ada ketiga nilai ya, nilai praksis. Yang pertama kita lihat nilai praksis ya. Jadi nilai praksis itu merupakan bentuk konkret ya dari nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai praksis senantiasanya berubah dan berkembang sesuai zaman dan perubahan dalam masyarakat.
itu adalah nilai praksis ya, nilai konkret atau nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Ya, yang berikut kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, jadi kasus pelanggaran ya. Ya, kita lihat dulu faktor ya, faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Ya, jadi faktor yang pertama itu adalah sikap egois ya, dan mementingkan diri sendiri. Lalu yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Lalu yang ketiga, tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Ya, egois, kita ingat diri sendiri, tidak mementingkan diri orang lain. Ya, misalnya korupsi. Jadi yang berikut, kesadaran berbangsa dan bernegara kita yang rendah. Lalu yang berikut lagi, tidak toleran. Kita tidak mempunyai rasa toleransi terhadap sesama kita yang berbeda keyakinan. Lalu yang berikut, penyalahgunaan kekuasaan. Ya, itu juga bisa menyebabkan namanya korupsi ya, kolusi, korupsi dan nepotisme ya, KKN. Jadi itu. Ya, hingga saat ini masih banyak perilaku yang dianggap pelanggaran terhadap hak warga negara, baik dilakukan oleh negara maupun warga negara lainnya, misalnya korupsi dan pemberian upah buruh yang rendah. Ya, jadi itu juga merupakan salah satu pelanggaran ya, korupsi dan pemberian upah yang rendah. Ya, yang berikut kita lihat ya, ada contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, yaitu misalnya di sini peristiwa penculikan para aktivis politik tahun 1998. Lalu yang kedua, kasus terbunuhnya Marsina, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Suryo Porong, Jawa Timur tahun 1994. Lalu yang ketiga, kasus terbunuhnya wartawan Udin dan dari Harian Umum Bernas ya, tahun 1996 Yogyakarta. Lalu yang keempat, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1998, kasus bom Bali 2002, lalu kasus pembunuhan Munir tahun 2007 ya. Jadi itu ya, ini adalah contoh kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Bisa juga nonton di YouTube, itu lengkap ya mengenai video-video kasus pelanggaran ini. Ya, berikut contoh kasus pelanggaran di lingkungan keluarga ya. Jadi kita lihat contoh kasus pelanggaran di lingkungan keluarga. Itu yang pertama, orang tua memaksakan keinginan kepada anaknya, orang tua menganiaya anaknya, anak melawan atau menganiaya orang tua atau saudaranya, majikan memperlakukan asisten rumah tangganya sewenang-wenang dan tidak memedulikan hak-haknya. Ya, jadi ini merupakan contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga. Ya, lalu yang berikut kita lihat lagi contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah. Ya, yang pertama, oknum guru yang melakukan kekerasan fisik kepada siswanya. Lalu yang kedua, oknum siswa senior melakukan tindak kekerasan fisik dan mental kepada juniornya. Lalu yang ketiga, siswa melakukan tawuran pelajar dengan teman sekolahnya ataupun dengan siswa dari sekolah lain. Ya, jadi ini merupakan contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah. Nah, berikut contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat, yaitu yang pertama, pertikaian antar kelompok atau antar geng atau antar suku, konflik sosial antar daerah. Lalu yang kedua, penculikan bayi atau anak kemudian minta tebusan atau dijual kepada orang lain. Yang ketiga, pembunuhan. Yang keempat, merusak sarana atau fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan keputusan pemerintah. Ya, ini juga merupakan contoh ya kasus pelanggaran HAM di masyarakat. Jadi ini contoh ya, masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Ya, di dalam masyarakat sering ditemukan adanya pengingkaran kewajiban. Salah satunya yaitu melakukan pelanggaran hukum
Misalnya pelanggaran tata tertib lalu lintas seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM, melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm. Ya, jadi ini merupakan salah satu pengingkaran kewajiban kita sebagai warga negara dalam hal tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, ada juga ya yang berikut bagian D ya, itu penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, jadi berbagai upaya telah dilakukan bangsa Indonesia untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, dan upaya tersebut terlihat dengan meratifikasi atau mengesahkan instrumen-instrumen penting PBB tentang hak asasi manusia. Ya, ada juga instrumen-instrumen PBB tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya termasuk perlakuan merendahkan dan hukuman. Yang kedua, Konvenan Internasional Hak untuk Politik dan Hak Sipil, Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Yang keempat, Konvensi Internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi ras, Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yang keenam, Konvensi Hak-Hak Anak. Ya, jadi ini adalah salah satu instrumen PBB tersebut dalam hal penanganan terhadap kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, dengan keikutsertaan Indonesia dalam Komisi Antar Pemerintah Negara ASEAN untuk Hak Asasi Manusia ASEAN atau Intergovernmental Commission on Human Rights (ICHR), maka Indonesia memiliki kewajiban menjunjung tinggi HAM di dalamnya. Ya, ini salah satu deklarasi atau di mana Indonesia ikut serta dalam ASEAN dalam hal ini untuk memperjuangkan HAM. Ya, berikut ada juga cara-cara preventif dalam hal penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, cara preventif itu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran itu terjadi. Lalu ada juga cara represif, adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan oleh pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi. Pengingkaran itu sehingga tidak terulang kembali, misalnya memberikan sanksi sehingga orang tidak lagi melakukan pelanggaran. Misalnya bagi yang melanggar lalu lintas diberikan sanksi, yaitu pasti perbuatan yang sama mereka tidak akan ulang kembali. Itu adalah cara represifnya. Baik, terima kasih. Jangan pernah berpikir bahwa hanya karena kamu masih muda kamu tidak bisa melakukan sesuatu lalu berhenti untuk melangkah lebih maju. Malala Yousafzai, peraih Nobel Perdamaian 2014. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.